Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Jemaat terkasih, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini karena kami dapat kembali menyelenggarakan ibadah kami di rumah kami masing-masing dengan sukacita karena pertolongan Tuhan telah memelihara, melindungi kami, memberikan yang terbaik bagi kami masing-masing, bagi keluarga kami masing-masing, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Semua hanya karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan berlakukan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus juga untuk perlindungan yang Tuhan telah berikan bagi kami, sehingga kami boleh bebas dari virus corona, dan selama ini Tuhan telah membentengi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Ya Bapa, di dalam ibadah kami hari ini, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mohon agar Roh Tuhan bekerja, sehingga kami semua sungguh-sungguh diberkati dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan Engkau. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita terambil dari Mazmur pasal 1. Saya ulangi, firman Tuhan buat kita dari Markus pasal 1 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-20. Saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan setiap hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema ibadah kita hari ini adalah dipanggil untuk bertobat dan percaya serta mengikut Yesus. Dipanggil untuk bertobat dan percaya serta mengikut Yesus. Jemaat yang terkasih, orang-orang Niniwe ketika Tuhan menyuruh Nabi Yunus pergi ke Niniwe, karena Tuhan mengharapkan kota Niniwe yang besar itu diselamatkan dari hukuman yang Tuhan telah tetapkan buat mereka. Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada orang-orang Niniwe dengan menyuruh Nabi Yunus
pergi ke Niniwe untuk menyerukan pertobatan kepada mereka. Pada awalnya Yunus keberatan pergi ke Niniwe, tapi setelah pengalamannya di danau, di laut, dan dia ditelan oleh ikan besar selama 3 hari, dan setelah itu dimuntahkan kembali, dan dia akhirnya mau menuruti perintah Tuhan untuk memberitakan atau menyerukan pertobatan kepada jemaat atau kepada umat Tuhan di Niniwe. Orang-orang Niniwe dikatakan oleh Tuhan sudah melakukan kejahatan yang sangat besar. Dan kejahatannya itu sudah sampai kepada Tuhan, dan Tuhan murka. Karena itu Tuhan mengatakan mereka akan dihancurkan. Mereka akan dimusnahkan. Tetapi Tuhan berkata kepada Yunus, pergilah supaya mereka bertobat. Setelah Nabi Yunus pergi dengan perjalanan kota Niniwe yang sangat besar itu, dikatakan perjalanan 3 hari untuk berjalan di tengah-tengah kota itu, dan dia memberitakan firman Tuhan. Dikatakan bahwa 40 hari lagi Tuhan akan menghancurkan kota Niniwe oleh karena kejahatan kota Niniwe. Oleh sebab itu bertobatlah. Itu yang diungkapkan oleh Yunus. Dan orang-orang Niniwe sungguh-sungguh percaya kepada perkataan Nabi Yunus. Dan mereka mengambil sikap untuk bertobat. Dengan tanda mereka memakai perkabungan. Mereka menutup kepala mereka dengan tutup perkabungan, menandakan bahwa mereka sungguh-sungguh bertobat dan takut kepada Tuhan. Bertobat, dan mereka berjanji untuk taat kepada Tuhan. Sehingga dengan pertobatan itu, kota Niniwe akhirnya selamat dari hukuman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hal pertama di dalam tema kita dikatakan adalah kita terpanggil untuk bertobat. Bertobat artinya berubah hati, berubah pola pikir, berubah tingkah laku, berubah sikap, atau berbalik 180 derajat dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Jemaat atau orang-orang di Niniwe melakukan hal demikian. Mereka menyesal oleh karena perbuatan-perbuatan dosa mereka, dan mereka mau berbalik kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sesuai dengan tema kita dalam firman Tuhan hari ini, kita terpanggil semua untuk bertobat. Bertobat artinya merubah hati, merubah pola pikir, merubah sikap, berubah sesuai dengan kehendak Allah. Atau berputar 180 derajat, berubah arah kehidupan yang tadinya kehidupannya untuk dunia, untuk kesenangan sendiri, akhirnya berubah 180 derajat untuk Tuhan, untuk kesenangan Tuhan. Jemaat di Korintus telah dipesankan oleh Rasul Paulus dengan berkata bahwa waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Bahwa waktu Tuhan sudah dekat. Karena ini waktunya, kesempatan, sama seperti kesempatan yang diberikan Tuhan kepada
orang-orang di Niniwe, demikian juga kita diberikan kesempatan untuk berubah, untuk merubah pola pikir, untuk bertobat di hadapan Tuhan. Yang tadinya memikirkan segala sesuatu untuk dunia ini, untuk kesenangan diri sendiri, sekarang berubah memikirkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki untuk kesenangan Tuhan. Itu yang disebut bertobat, dan ini yang dipesankan Tuhan buat kita agar kita bertobat. Inilah panggilan pertama kita, sesuai dengan tema kita adalah terpanggil untuk bertobat. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita terpanggil untuk percaya. Tuhan Yesus berkata di dalam Markus tadi, Markus pasal 1 ayat yang ke-15, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Hal yang kedua yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita, dipesankan untuk kita adalah kita terpanggil untuk percaya kepada Injil. Injil itu adalah Yesus sendiri. Injil adalah kabar keselamatan, kabar gembira yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu panggilan kita yang kedua adalah panggilan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Mazmur pasal 62 dikatakan demikian, bagaimana orang percaya kepada Tuhan? Bagaimanakah orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Demikian dikatakan oleh pemazmur. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ini yang percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus. Dan Tuhan sudah berkata bahwa hanya dengan percaya kepada Yesus kita bisa selamat. Tidak ada jalan lain. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena itu, kalau orang percaya kepada Yesus, dialah jalan itu. Dan hanya dia. Tidak ada pilihan lain. Orang berdosa yang bertobat hanya punya pilihan satu, yaitu percaya kepada Yesus. Kalau tidak, maka dia tidak akan selamat. Karena tidak ada jalan lain. Yesus berkata, akulah jalan dan keselamatan. Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Kalau tidak melalui aku, katanya. Oleh sebab itu, tidak boleh memilih jalan lain. Tidak ada cara yang lain untuk kita pilih. Satu-satunya cara keselamatan, jalan keselamatan hanya percaya kepada Yesus. Karena itu percaya di sini adalah kepada Yesus di dalam segala hal. Bahwa dia lahir untuk kita. Dia mati oleh karena dosa kita. Dia mati untuk kita. Dan dia bangkit. Menang. Dan itu merupakan kemenangan bagi setiap orang percaya juga.
segala hal di dalam Yesus harus kita percaya. Tidak boleh ada keraguan. Itu maksudnya percaya. Percaya di dalam hati, mengaku dengan mulut. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Rom. Percaya di dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena jalan satu-satunya adalah mempercayakan diri dan percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang telah percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan juru selamat pribadi kita masing-masing. Namun bukan hanya percaya dalam arti bahwa kita hanya mempercayai Yesus sebagai Tuhan, mempercayai Yesus sebagai juru selamat, penghapus dosa kita. Bukan hanya itu. Tetapi dikatakan bahwa kita harus percaya kepada Yesus di dalam segala hal. Termasuk janji-janjinya. Kita percaya kepada janji-janjinya, kita percaya semua perkataannya, kita percaya semua apa yang diungkapkannya, kita percaya dirinya, kita percaya bahwa dia di jalan, dan kita percaya bahwa semua yang dikatakannya itu adalah ya dan amin. Makanya dikatakan oleh pemazmur, hanya kepada Allah saja aku tenang. Ini adalah ungkapan orang percaya kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu terkasih, kita harus bisa berkata hanya kepada Yesus saja, hanya kepada Allah saja, hanya kepada Tuhan saja kita bisa tenang. Ini artinya bahwa tidak ada ketenangan yang lain yang dapat kita raih di luar Kristus. Tidak ada. Itu artinya percaya. Dan tidak ada harapan lain selain daripadanya. Maka pemazmur katakan, sebab daripadanya lah harapan. Bapak Ibu terkasih, mari kita renungkan apakah harapan kita selama ini hanya kepada Tuhan saja, atau ada harapan lain dari tempat lain. Ketika kita sakit, apakah kita hanya mengharap kesehatan dari Tuhan, atau kita juga mengharap dari kekuatan-kekuatan lain di bumi ini? Yesus mau agar kita hanya percaya kepadanya saja, hanya mengharap kepadanya, karena dialah harapan kita. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu terkasih, kita percaya bahwa Tuhan membentengi kita selama ini dari virus corona. Tuhan telah membentengi kita dengan kasih dan kuasa-Nya, dengan hikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga kita selamat. Teruslah percaya bahwa Tuhan terus menjadi kota benteng kita, pertahanan kita. Bahwa hanya di dalam Yesus kita sehat dan aman. Dan hanya dialah pengharapan. Apa yang kita harapkan ke depan, apa yang kita pergumulkan, apa yang kita doakan, mari, hanya Yesuslah jawabannya. Hanya di dalam Yesuslah jawabannya. Jadi kita percaya kepada Yesus, kepada Injil Kristus itu di dalam segala hal. Di dalam kehidupan masa depan, masa yang akan datang, kehidupan di surga, juga di dalam kehidupan masa kini yang kita hidupi sekarang. Kita percaya Yesus beserta kita, Yesus menolong kita, Yesus memberikan kita perlindungan-perlindungan. Dia adalah kota benteng kita, dan dia adalah harapan kita dalam kehidupan di masa depan dan juga masa yang akan datang di dalam kehidupan di surga. Hanya di dalam Dia. Dialah harapan kita. Dan hanya pada Allah sajalah keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Bapak Ibu terkasih, di dalam kita menjalani kehidupan ini sungguh kelemahan jasmani kita nyata. Tantangan-tantangan hidup ini semakin berat dalam segala bidang.
dalam pendidikan semakin berat. Persaingan-persaingan di masa yang akan datang juga akan semakin berat. Anak-anak kita akan menghadapi tantangan yang lebih berat daripada masa sekarang. Tantangan di masa yang akan datang akan semakin kompleks yang akan mereka hadapi. Oleh sebab itu kita juga harus meyakinkan anak-anak kita. Kita juga harus meyakinkan mereka supaya mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Yesuslah kekuatannya, Yesuslah perlindungannya di dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang di kehidupan mereka. Karena itu kita harus mengajar anak-anak kita untuk sungguh-sungguh berserah kepada Yesus, menyerahkan seluruh pergumulan kepada Yesus sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya. Kita ajar anak-anak kita menjadi orang-orang percaya kepada Injil, percaya kepada semua janji-janji Tuhan, kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk bertobat. Kita dipanggil untuk percaya kepada Injil atau percaya kepada Yesus Kristus. Dan panggilan yang ketiga, sesuai dengan firman Tuhan di dalam Markus pasal 1 ayat 17, ketika Tuhan Yesus akan memilih dan memanggil murid-muridnya, dia berkata, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Jadi panggilan kita yang ketiga adalah mengikut Yesus. Dan ketika murid-muridnya telah meninggalkan jalannya, lalu mengikut Yesus, artinya bahwa murid-muridnya meninggalkan segala perjuangan-perjuangan yang sebelumnya mereka perjuangkan, bekerja untuk diri sendiri, berjuang untuk diri sendiri dengan segala jerih payah. Dan sekarang mereka mengikuti Yesus. Kemanapun Yesus pergi, mereka ke sana. Apapun yang Yesus inginkan, yang Yesus katakan, mereka ikuti, mereka taati. Bapak Ibu, jemaat dan saudara-saudara yang terkasih, mengikut Yesus berarti kita menuruti segala keinginan-keinginannya. Bagaimana ajarannya? Dia mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang peduli kepada orang lain. Mengikut Yesus menjadi pelayannya yang memikirkan keselamatan orang lain. Dan itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan itulah yang dilakukan oleh murid-muridnya, dan itu juga yang diharapkan, diminta dari kita sebagai panggilan kita untuk mengikuti Yesus, yaitu mengikuti jejaknya, mengikuti kebiasaannya, mengikuti tingkah lakunya, mengikuti misinya, mengikuti semua yang dia lakukan, yang dia inginkan. Misinya adalah untuk keselamatan manusia. Misinya adalah agar semua orang mengalami kebahagiaan. Karena itu, ketika Yesus mengatakan memanggil kita untuk mengikuti Dia, berarti kita juga dipanggil, terpanggil untuk melakukan seperti yang Dia lakukan. Terpanggil untuk hidup sebagaimana Dia hidup. Terpanggil untuk berpikir sebagaimana Dia berpikir. Terpanggil untuk bersikap sebagaimana Dia bersikap kepada orang lain. Sikapnya adalah berkorban diri. Berkorban diri untuk kebahagiaan umat manusia. Dan itulah yang disampaikan kepada kita, bahwa kita pun terpanggil
untuk memikul salib kita masing-masing. Yesus telah memikul salibnya. Kita pun terpanggil untuk memikul salib kita. Menyangkal diri dan memikul salib. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia menyangkal dirinya sebagai Tuhan. Dia menyangkal dirinya sebagai yang berkuasa. Dia menyangkal dirinya sebagai yang bisa melakukan segala hal untuk kesenangan, untuk kebahagiaan orang yang berdosa. Dia tidak mempertahankan dirinya sebagai raja yang bertahta di sorga. Dia tidak mempertahankan dirinya sebagai Tuhan yang bertahta di sorga, yang jauh di sorga sana. Tetapi dia rela datang ke dunia untuk kita, berkorban diri sampai mati di kayu salib, bukan untuk kesenangannya, tetapi untuk kebahagiaan umat manusia. Karena itu panggilan kita juga adalah berkorban untuk kebahagiaan orang lain. Oleh sebab itu, Bapak yang terkasih, tidak mudah memang mengikuti teladan Yesus. Tidak mudah memang untuk menjadi pengikut Yesus. Sama seperti tidak mudah untuk bertobat, tidak mudah untuk percaya. Dan orang yang bertobat pun bukan karena dirinya sendiri, bukan karena kemampuan dirinya sendiri. Orang yang percaya pun bukan karena keinginan dan kemampuan dirinya sendiri. Demikian juga mengikut Yesus bukan karena kemampuan kita, tetapi roh Tuhan yang ada pada kita membuat kita bisa bertobat, membuat kita bisa percaya. Dan roh Tuhan yang ada pada kita membuat kita bisa menjadi pengikut-pengikut Yesus. Pengikut Yesus yang melayani Tuhan, yang memberitakan Injil, memberitakan keselamatan, dan menjadi berita keselamatan bagi orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah firman Tuhan hari ini sungguh memberkati kita sekalian, dimanapun kita berada. Mari kita jalani kehidupan kita dengan bertobat dan percaya kepada Kristus, mempercayakan hidup, mempercayakan diri kepada semua hal di dalam Yesus Kristus, dan mengikuti, melakukan panggilan kita yang ketiga, yaitu untuk mengikut Yesus, mengikuti sifatnya, mengikuti sikapnya, mengikuti karakternya, mengikuti misinya, mengikuti pengorbanannya, mengikuti semua apa yang dia harapkan, yang dia minta, yang dia perintahkan untuk kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami dapat mendengarkan firman Tuhan hari ini yang kembali mengajar kami untuk merenungkan kembali kehidupan kami, agar kami dapat bertobat dari sikap-sikap kami yang berdosa, dari tingkah laku kami yang berdosa. Dan kami juga diingatkan untuk percaya dan mempercayakan hidup kami kepada Yesus Kristus saja. Dan kami juga diingatkan kembali sebagai murid-murid Kristus. Kami juga mengikuti teladan Yesus, mengikuti sikap Yesus, mengikuti semua yang Tuhan Yesus inginkan. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah seluruh jemaat di dalam segala pergumulan mereka. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam kami semua bekerja, menguatkan, menghibur, memberkati seluruh jemaat. Dengarkanlah doa-doa mereka yang mereka ucapkan ya Tuhan. Doa-doa permohonan mereka, kiranya Tuhan mendengarkan dan menjawab dan memberikan sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus di dalam surga. Kami serahkan
saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka dengan kasih dan kuasa-Mu. Bapak Ibu lansia, kiranya Tuhan menolong, memberkati, memberikan kekuatan-kekuatan baru. Kami berdoa untuk Mbak Kakung di dalam kesehatannya, Tuhan terus tambahkan kesehatan yang terbaik baginya. Dan juga Mbak Putri, bahkan kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami yang kami tinggal di kampung halaman, kiranya Tuhan memberkati mereka. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan juga saudari kami, Ibu Sitorus Mamaria. Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan. Demikian juga Ibu Rudi Simamora, Mama Christine, kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kesembuhan. Tambahkan kesehatan kepada mereka. Ibu Sitohang di kampung halaman juga Tuhan terus memberkati dan memberikan kesembuhan yang daripadamu untuk kesehatan-kesehatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh pergumulan jemaat ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu, Tuhan berkati anak-anak remaja, Tuhan berkati anak-anak pemuda, Tuhan berkati jemaat, Tuhan berkati komisi ibu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami memuji menyembah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan di dalam segala pergumulan yang ada. Mampukan mereka untuk berbijaksana, untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Allah untuk bangsa dan negara kami ini. Terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati saudara.